mungkin 2-3 minggu belum habis guys, belum ludes lagi nih tiket. Udah tau lah dia ini habiskah tiket ini atau tidak. Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya harap kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastinya juga keluarga di rumah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini guys ya, kita akan ngebahas dulu nih tentang tiket pertandingan ya antara MU melawan ASEAN All-Star ya, dan juga tiket antara timnas kebanggaan kita Indonesia melawan Cina. Ternyata guys ya, penjualan tiket MU melawan ASEAN All-Star ini sulit habis. Saya penasaran guys, benar nggak sih kalau penjualan tiket antara MU dan ASEAN All-Star ini sulit habis ya? Jadi saya cari-cari ini guys, cari-cari, dan ternyata ya, ini terlihat guys ya di salah satu aplikasi jual beli. Ini masih ada terlihat guys ya, jual tiket ya, jual tiket antara MU melawan ASEAN All-Star 28 Mei ya, masih ada Cat 4 ya, Cat 5 dan Cat 7 tuh yang masih dijual ya. Harganya dari 590.000 sampai 2.100.000-an tuh ya guys ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya memang benar-benar ya, kalau tiket antara MU dan ASEAN All-Star ini sulit untuk habis ya. Beda dengan tiket antara Indonesia dan Cina ya. Kalau tiket antara Indonesia lawan Cina beberapa saat saja ya kan, langsung ludes habis semuanya. Kita lihat guys bagaimana nantinya ya pertandingan antara MU lawan ASEAN All-Star ya, kan sebentar lagi nih. Sekarang udah tanggal berapa ini kan, tanggal 22 ya, tinggal beberapa hari. Dan kita berharap ya guys ya, nanti pertandingan antara Indonesia melawan Cina ya tanggal 5 Juni ini, Indonesia, timnas kebanggaan kita, mendapatkan hasil yang memuaskan. ASEAN All-Stars yang harusnya jadi simbol kekuatan regional, sekarang malah jadi lelucon. Lalu narasi mulai digeser, katanya ini soal persatuan, soal pengorbanan demi ASEAN, demi mimpi bersama. Tapi publik nggak bodoh. Ya. Mereka tahu ini bukan soal ASEAN, ini soal proyek gagal yang dibungkus kata-kata manis. Dan sekarang mau diselamatkan dengan sentimen emosional. Yang perlu dicatat, publik, terutama dari Indonesia, itu cerdas. Mereka bisa bedain mana pertandingan berkualitas dan mana yang sekadar panggung untuk pencitraan. Ya, betul. Apalagi fans Indonesia, mereka rela bayar mahal buat pertandingan yang benar-benar bernilai. Tapi kalau rasa respeknya nggak ada, ya jangan harap dompet mereka terbuka. Gak cukup sekadar bawa MU ke Asia. Harus ada penghargaan buat fans. Ya. Harus ada konten yang masuk akal. Dan jangan salahin publik kalau mereka nggak antusias. Justru ini tamparan buat penyelenggara, buat federasi, buat semua yang terlibat. Tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Cina yang akan digelar pada Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Karno ludes terjual hanya dalam hitungan menit. Ya, dalam sekejap saja, tiket pertandingan bergengsi itu habis diserbu para supporter Garuda yang tak sabar menyaksikan aksi Marcelino DKK bertarung demi mimpi ke panggung dunia. Namun yang mengejutkan, bukan cuma masyarakat Indonesia yang berburu tiket. Penggemar dari Malaysia pun ikut antre dan berebut, bahkan banyak yang tak kebagian. Fenomena ini sontak mengundang tanya dan juga rasa panas dari tetangga sebelah. Sementara itu, di sisi lain Selat Malaka, Malaysia dan AFF tengah mempersiapkan laga prestisius antara ASEAN All-Stars versus Manchester United yang juga digelar di bulan Juni. Tiket pertandingan itu sudah dibuka sejak jauh hari. Namun hingga kini, tiket ASEAN All-Stars versus MU belum juga habis terjual. Bahkan, warga Malaysia sendiri terlihat tak begitu berminat. Bukannya beli, mereka justru ramai-ramai meminta tiket gratis. Fenomena yang membuat dunia maya bertanya-tanya, ini laga bintang ASEAN atau sekadar ajang cari sensasi? Yang lebih lucu lagi, FEM dengan penuh percaya diri mengklaim bahwa tiket laga tersebut sudah habis. Padahal di lapangan, kenyataannya justru sebaliknya. Kontras dengan laga Indonesia versus Cina, yang tiketnya langsung raib hanya dalam menit pertama penjualan dibuka.
dan tiket juga ada dijual. So saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Okay, so yang nak pergi tolong beli tiket. Boleh ya? Sontak banyak yang meragukan pernyataan tersebut, mengingat laga ASEAN All-Star versus MU benar-benar luput dari pembahasan. Jadi sungguh aneh jika tiba-tiba tiket ASEAN All-Star diklaim hampir habis. Karena kenyataannya, supporter Malaysia sendiri ingin Eva menggratiskan tiket ASEAN All-Star. Melihat antusiasme luar biasa dari supporter Indonesia, AFF dan Malaysia tampaknya tak tinggal diam. Mereka pun bergerak cepat. Mulailah sederet kreator konten dari Malaysia digerakkan dengan misi khusus, promosikan habis-habisan laga ASEAN All-Stars, video TikTok bertebaran, panduan beli tiket dibagikan, bahkan influencer dibayar demi menarik minat publik. Namun hasilnya tetap zonk, antusiasme tak kunjung naik. Bahkan, beberapa kreator TikTok dari Malaysia malah ikut beli tiket Indonesia vs China, menunjukkan di mana sebenarnya gairah sepak bola ASEAN berada saat ini. AFF dan FAM pun dikabarkan gerah melihat kenyataan pahit ini. Alih-alih menjadi pusat perhatian lewat laga eksibisi mewah, mereka justru harus menyaksikan Indonesia mencuri panggung dengan kekuatan dukungan rakyatnya sendiri. Tapi sekarang ini masalahnya guys, ialah apa? Malaysia rugi bandar tiket vs MU sepi peminat guys. ASEAN menyalahkan Indonesia atas penjualan tiket yang rendah, berpendapat bahwa Indonesia tidak membantu acara ini. Pemain yang disumbangkan Indonesia bukanlah pemain terbaik mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit itu tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 mendatang. Mereka menganggap mendatangkan tim sekelas Manchester United adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi bagi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja, seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Sabodo ya sama federasi Malaysia itu nggak diakui, ya udahlah. Iri bilang, bos, negara tetangga nih selalu cari perkara ya guys ya. Sebelumnya timnas Indonesia memutuskan untuk tidak mengirimkan pemainnya ke laga eksibisi ASEAN All-Star melawan Manchester United. Salah satu pundit asal Malaysia ingin Jait Des jadi kapten ASEAN All-Star saat lawan Manchester United. Kalaulah itu yang dihantar oleh timnas Indonesia, kayak oleh Romini, Kevin Dix, Tom Haye, mungkin laku juga lah tiket, cepat juga lah habis tiket di Bukit Jalil. Tetapi inilah sebaliknya. Meskipun tiket sudah dijual, hingga sekarang belum terjual habis. Hal ini mengejutkan banyak orang karena Manchester United adalah tim besar. Mungkin 2-3 minggu belum habis guys, belum ludes lagi nih tiket. Nggak tahulah dia ini habiskah tiket ini atau tidak. Okay, so yang nak pergi tolong beli tiket. Saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sedangkan yang datang ini Manchester United dan gabungan daripada semua pemain All-Star ASEAN. Penjualan tiket tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berbeda dengan situasi di Indonesia yang seringkali berhasil menjual tiket pertandingan besar dalam waktu cepat. Seperti saat mendatangkan Argentina, supporter di Malaysia tampaknya kurang antusias. Kalaulah perlawanan ini dimainkan di Stadium Nasional GBK Gelora Bung Karno, wow, saya tidak dapat membayangkan betapa 70 ke 80 ribu penonton itu siap datang untuk memberi dukungan penuh. Tetapi ini main di Stadium Nasional Bukit Jalil yang belum tentu pun stadion ini akan penuh. ASEAN menyalahkan Indonesia karena menurutnya kurang mendukung daripada acara. Beberapa fans mungkin ragu untuk datang karena pemain favorit mereka tidak bermain. Walau demikian, kemungkinan besar para supporter Manchester United tetap akan hadir, sementara dukungan dari fans Indonesia mungkin berkurang. Saya sih yakin ya guys ya, fans fanatik MU dari Indonesia itu bakal malas ya datang ke sana. Kalaupun ada ya ada sih mungkin ya, tapi kayaknya sih nggak banyak-banyak banget ya. Bagi mereka ini para fansnya MU yang dari Indonesia ini ngerti itu cuman ya sebatas itu saja ya kan, hanya sebatas pencitraan saja. Setelah ini selesai ya sudah nggak ada lagi. Dan gimana kalau menurut teman-teman tentang tiket antara MU dan ASEAN All-Star ini, kok sampai sekarang nggak habis-habis nih?
Padahal sekarang udah tanggal 22 nih. Mungkin teman-teman punya pendapat ya, kasih pendapatnya guys ya di kolom komentar. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.